Oke baik, selamat siang Mace Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di edisi Jumat tanggal 17 Oktober 2025 ini kita kembali di Promotemen Palembang Pecak Biaso. Di Saban siangnya kita akan ngundang kawan-kawan pegiat UMKM yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita kepo-kepo nih mengenai giat mereka yang sudah dijalankan kayak itu namanya Cebecek ya. Apalagi ini salah satu makanan yang kulo yakin Mang Cebeceknya juga menjadi salah satu penggemarnya bakso. Waduh. Jadi bakso nih petang paca, malam paca dijadikan makan cemilan juga kayaknya pas juga ya. Karena memang bakso ini sebegitu banyak penggemarnya dan ini kalau di Palembang ternyata ada juga bakso Palembang. Kita penasaran Manci Bica ya karena yang kita tahu bahwa yang sudah kita kenal tuh kayak pempek Taiwan itu udah biasa ya. Tapi kalau buat bakso Palembang itu kayak apa sih? Dan selain itu juga ada bubur ayam Bandung. Nah, ini kita sudah bersama langsung dengan ada Bica Nurmala yang merupakan owner dari tahu bakso Palembang dan juga bubur ayam Bandung Teteh Sandra. Kita langsung kenalan. Halo, selamat siang. Halo, selamat Sehat ya siang. kabarnya ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita kenalan dulu. Ini namanya memang nama eksisnya Mbak Nurmala ya? Sebenarnya nama aku tuh Nirmala Oh loh Nirmala. kakak. Ini salah penulisan kita atau memang ini nama eksisnya bukan? Enggak, nama aku tuh Nirmala sebenarnya. Oh salah dibuat ini ya. Typo ini kayaknya ya. Oke, kalau Teteh Sandra nih siapa tuh? Nama anak Oh tuh. nama anak. Mm-mm. Jadi ada memang keturunan Bandung juga ya? Mertua Oh Bandung, mertua Bandung, Sunda. Sunda. Kebetulan dapat jodohnya di situ ya. Mm-mm. Oke dan ini kita bakal ngomongin soal kolaborasi rasa Palembang dan juga Bandung. Nah di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada bakso Palembang. Bakso Palembang ini seperti apa nih Mbak? Ini jualannya tahu bakso Oh Palembang. tahu bakso Palembang. Jadi tahu bakso itu tahu putihnya tuh sebagian dibuang isinya, Hmm. terus diisi sama adonan bakso. Oh gitu. Adonannya yang padat, yang besar, yang Oh gemoy Palembangnya itu makanya. ya. Besar pada murah juga. Dan selain itu ada bubur ayam Bandung juga tuh. Iya, Tahu bakso jualan Palembang. sekarang tahu bakso bubur ayam Bandung. Oke, dan ini memang karena kebetulan dapat jodohnya sama Bandung atau memang hobi bubur Bandung juga nih? Jadi beberapa bulan yang lalu ini Aha. baru Kak bukanya Oh Kak ya. baru. Baru sekitar 2 bulan jualan bubur ayam Bandung. Jadi ceritanya kemarin itu Aha. suami itu emang suka makan bubur ayam. Oh senang makan bubur. Terus tuh waktu kemarin liburan ke Bandung tuh anak tuh seneng makan bubur ayam Bubur itu. ayam itu tadi. Jadi aku coba lah ya buat di rumah, nanti mama buatin nak. Aha. Aku buatin, terus aku pakai beli ayam kampung pakai kaldunya tuh ternyata enak tuh, enak. Terus makannya berulang-ulang. Terus kata suamiku, enak Kenapa nih tidak ya dijadiin mah. bisnis? Kita jualan bae lah mah, Nah itu. soalnya enak nih ya, kata suamiku kan. Jadi awal mulanya dari liburan, terus dicoba masakannya ternyata enak. Sekarang alhamdulillah beguyur jualannya. Itu adalah yang namanya Teteh Sandra ini tadi ya. Iya, Oke. cerita. Tapi kalau buat resepnya Dewi ini ada ikut serta dari suami juga ada atau mertua yang asli Bandung juga tuh? Iya ada tuh, Ada juga. pastinya ada tuh kan. Apa sih yang membedakan bubur ayam di Bandung sama di Palembang ini ada enggak? Jadi kalau bubur ayam Bandung itu dari buburnya dewe itu rasanya tuh lah gurih, Oke. legit. Pokoknya buburnya bae itu lah enak nian Kak, dicicip itu tuh lah enak nian. Lah sudah baca dimakan langsung ya. Pakai tanpa topping bae rasanya tuh lah enak nian buburnya itu kan. Terus tuh kuahnya juga kuah kuning. Kuah dari kaldu ayam. Oh itu kaldu ayam asli ya. Oke. Nah ini tapi kalau buat bubur ayam itu ada yang warna hitam tuh apa tuh untuk kuahnya? Oh, kalau bubur ayam Bandung tuh kuahnya kuning Kak. Kuning ya? Bukan yang coklat ya. Iya, iya, Palembang iya. tuh bukan. Itu Beda kan ya? kuah semur ya. Oh iya 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 kayak kuah semur rasanya tuh. Kalau sekarang nih kuahnya tuh kayak kuah kaldu asin-asin gurih. Gitu. Jadi memang perbedaannya di sana ya. Dan awal mula untuk mencetuskan menjalankan akhirnya ini menjadi sebuah ide usaha. Bagaimana tuh selain tadi yang jalan-jalan akhirnya mencoba bubur tadi masa akhirnya enak dan juga dibuat untuk menunya ya atau ada cerita lain di balik ini karena mengisi waktu kah atau apa itu? Tidak, jualannya tuh
Terus tuh suami pengen coba usaha juga kan. Kalau aku tuh usahanya tahu bakso, terus aku punya toko mainan juga Kak. Oh aduh. Namanya Sandra Toys. Jadi kebetulan tuh toko aku tuh pinggir jalan. Jadi aku jualan bubur ayam nih untuk sarapan pagi di depan toko aku. Oh bolehlah idenya ya. Tapi sekarang sore juga buka itu kan. Oh tetap buka juga? Sore buka jam 4 buka lagi. Oke, di kawasan mana tuh? Daerah Perumnas Sako Kenten, Simpang Bombat. Jadi untuk uang Perumnas atau Sako Kenten sekitarnya itu di Simpang Bombat, pinggir jalan persis ya? Iya, pinggir jalan persis. Apa namanya di situ? Teteh Sandra juga ya? Bubur ayam Bandung Teteh Sandra. Nah tadi kan disebutkan oleh Mbak Nirmala bahwa ada usaha yang sudah dijalankan dari dulu. Artinya memang basicnya hobi buka usaha kayak itu? Basicnya hobi masak. Oh, hobi masak malah. Mulai tertarik untuk masak ini sejak usia berapa tuh? Dari SMP aku tuh emang hobi masak Kak. Jadi benar-benar wanita yang sesungguhnya ya. Dari SMP aku emang hobinya masak, suka pokoknya yang di dapur tuh yang berbau dapur tuh aku seneng baik kan. Terus aku kuliah di Jogja, setelah itu aku pernah sempat kerja di Jakarta. Terus itu background begawe aku sama pekerjaan aku sekarang tuh kitchen. Beda, dulu aku pramugari Kak. Yang tidak pernah megang ini nih yang menarik nih. Tapi setelah menikah ternyata rezekinya di sini ya alhamdulillah. Nah ini kita banyak akan memetik sebuah pelajaran juga ya, pengalaman yang menarik nih kalau kita sedikit ulik mengenai tadi Mbak Nirmala menyebutkan dulunya seorang pramugari ya, dan memutuskan akhirnya resign, fokusnya karena memang pada saat itu sudah berumah tangga atau ada hal lain tuh yang menjadi alasan untuk akhirnya sudah deh keputusannya resign dulu gitu. Dulu waktu SMA itu dianjurkan guru itu jadi pramugari karena dulu mikirnya pramugari itu gajinya besar Kak. Relatif lah ya. Jadi apa tuh yang orang tahu kan pramugari itu pasti besar lah ya untuk tamat sekolah itu kan. Tapi emang hobinya masak. Dulu cita-citanya kalau disebut uang, cita-citanya nak jadi apapun pengen punya rumah makan Padang. Tidak besar-besar citanya pengen punya Itu rumah dari kecil memang sudah tertanam keinginan kayak itu ya. Pengen punya rumah makan Padang. Tapi setelah dipikir-pikir kalau rumah makan Padang mungkin ruang lingkupnya besar nih kan ya. Untuk aku yang masih muda mungkin ilmunya juga kurang. Benar, betul banyak ilmu juga, pengalaman juga di situ ya. Tapi ini tentu apa ya, memperdalam hobi masak tadi akhirnya menjadi sebuah usaha bisnis. Yang awal sekali mendukung siapa nih? Orang tua atau malah suami? Suami. Tetap, artinya ini dijalankan setelah menikah ya? Setelah menikah di tahun 2016. 2016 itu pertama kali menjalankan usaha ini tadi. Dulu fokusnya di menu apa tuh pertama kali membuka usaha? Jadi awalnya itu aku suka terbang ke Semarang. Jadi tahu bakso itu makanan khas Semarang Kak. Semarang aslinya. Jadi aku sering terbang ke Semarang, terus tuh aku ngidam lah di sini kan, pengen makan tahu bakso. Wong dak kate Kak yang jualan tahu bakso. Pada saat itu ya. Jadi pertama sekali lah aku yang jualan tahu bakso di Palembang ini. Jadi sempet pesen tahu bakso tuh via online. Akhirnya kata suami tuh kita coba buat bae mah. Jadi pergilah tuh ke pasar Kuto tuh nak coba giling bakso kan. Tadi ya. Terus enak juga suami enak nian mah enak ternyata tahu bakso. Iya Pak enak nian. Akhirnya cobalah waktu lagi hamil 7 bulan tuh udah mulai jualan itu Kak. Sampai dengan sekarang. Sekarang artinya dari 2016 ke 2025 itu sudah 9 tahun kurang lebih ya. 9 tahun. Ini waktu yang tidak singkat, artinya banyak pengalaman juga di sini. Iya. Pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan usaha ini apa nih? Yang sampai dengan saat ini kayaknya masih diingat apa? Kalau dulu jualannya kan dari nol, bukan yang dari modal yang sudah siap nih tuh belum ya. Modalnya cuma 300.000, untungnya 28.000. Jadi dulu suami ikut bantu Gojek, itu kan aku yang mesen-mesen ini, terus tuh suami ngirim-ngirim barang, ngirim pesanan itu, terus tuh dinikmatin nian Kak. Prosesnya itu dari yang enggak punya apa-apa, nah sangat-sangat bersyukur dari jualan tahu bakso ini
bisa apa tuh Bisa mengangkat derajat membuktikan ya. keluarga kami sih Oke, nah jadi artinya bisa kita simpulkan sedikit yang disampaikan oleh Mbak Nirmala bahwa modal itu sebenarnya bisa disiasati ya. Tidak mesti yang Sebenarnya harus puluhan juta kayak itu oh tidak ya. tidak, kalau untuk buka usaha yang modalnya puluhan juta itu rasanya mikir 2 kali untuk Benar. di zaman sekarang ini Kak ya. Kenapa tuh alasannya? Ini menarik juga nih. Karena sekarang tuh kupikir tuh zaman yang susah. Ah. Kalau dulu oke lah ya kayak aku emang dari nol nian bergerak itu ya. Iya. Terus tuh aku suka sama anak-anak juga. Jadi aku buka lah toko mainan itu. Oh, ini. Jadi tapi prosesnya emang agak 9 tahun tuh ya progresnya Up agak and down ya. Jadi buka toko mainan itu yang modalnya besar juga. Iya, gitu. karena Nah, itu kan secara harus kita beli dulu kan. dulu dari yang nyewa ruko 2 tahun, tapi dari nyewa ruko tuh masih tuh jualan tahu bakso kan ya. Dari nyewa ruko tuh bisa juga beli ruko gitu. Nah kan jadi prosesnya aku nikmatin yang dari yang nol gitu. Nah kan dari yang tidak dibayar uang gitu. Nah tapi jualan itu tidak ada niatnya untuk bersaing atau hatinya yang kurang baik itu tidak gitu. Nah kalau toko mainan ini artinya sudah lebih awal bisnisnya Toko diawalkan. mainan tuh tidak Kak. Jadi awalnya memang jualan tahu bakso. Modalnya tadi 300.000. Oh itu tadi dinikmati. Terus tuh dari jualan tahu bakso tuh bisa dulu aku punya jualan kayak di depan outlet Indomaret itu no Kak. Yang kayak boot-boot gitu ya. Jadi ada di Pelaju, ada di Angkatan 66, terus tuh ada di Kambang Iwa. Jadi dari situ tuh terkumpul duitnya terus punya modal buka toko mainan. Nah ini 2 jadi tahun buka toko mainan bisa beli ruko. waduh, inspirasi nih Mance Bica ya. Cara untuk Mbak Nirmala menjaga fokusnya tadi sampai berproses menghasilkan sampai di titik ini apa tuh konsisten yang dipegang? Semangat baik Kak. Semangatnya baik. Semangat bersyukur. Terus Yakin ya? Yakin baik. Insya Allah itu Oke. Yang kalau capek yo emang capek ya. Pasti. Capek. Tapi yang balik-balik lagi ya alhamdulillah. Gitu. Nah, kalau bukan kita dewek ya siapa yang lagi nyemangati kita. Benar. Kan? Tapi kalau mengenai yang katanya bisnis itu kalau Paca dibangun dengan hobi yang ada di diri kita kayak itu. Ya. Itu sesuai enggak sih kalau menurut Mbak Nirmala yang sudah sampai 9 tahun ini menjalankannya? Sesuai dong. Pas ya? Pasti tuh. Sama Cak aku sekarang jualan bubur ayam itu satu karena emang suka makan bubur ayam Bandung itu. Terus kedua emang fashion, aku suka masak. Fashionnya hobi masak ya. Tapi misalkan kita jualan apa kita dewe yang tidak suka makan ya mana kita nak mempromosi ke sama wong gitu loh Kak. Jadi artinya carilah dulu passion yang ada di diri kita asli gitu. Hobi masak ya sudah jual makanan gitu kan. Hobi apalagi traveling. Bisa jual-jual tiket kayak itu dan lain sebagainya kayak itu kan. Iya betul. Tapi kalau buat targetnya untuk di bakso Palembang dan bubur ayam Bandung Teteh Sandra ini lebih kemana nih? Pangsa pasarnya menengah ke atas ke bawah atau semua kalangan? Segalanya Paca ya jangkauannya ya. Segalanya Paca. Mudah-mudahan suko galo. Pasti. Jadi jangan khawatir untuk yang pengen nyoba Agi ini harganya ini segala macam harganya relatif bersahabat. lah kayak bersahabat. Terus tuh aku jadi motonya jualan itu kulayani nian Kak uang tuh. Jadi pembeli itu adalah raja. Benar. Jadi mungkin kalau sekarang yang jualan tahu bakso itu kan banyak ya Kak ya. Banyak yang jualan tahu bakso. Jadi tinggal aku tuh lah. Pokoknya segalanya tuh sekarang masih aku yang handle Kak. Aku yang balas uang pesen, aku yang pesen ojek. Oh langsung tetap. Aku yang pesen ojek. Jadi uang-uang yang WA aku tuh kulayani nian Kak. Ku hormati nian. Servis nian ya. Ku servis nian. Walaupun uang tuh nak tanya boleh, nak beli dikit juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak kan aku balas si oke ye. Itu kan biasanya tuh kan orang tuh suka tuh. Benar. Kalau Cak itu tadi ya. aku udah jadi beli kira-kira tuh kan. Kayak kita tuh tidak ikhlas untuk dilayani Cak itu. Kadang kan aku tuh lagi makan juga kan kayak. Iya. Aku udah galak pegang HP, pokoknya aku nak makan pengen pengen makan yang enak. Terus ada orang aduh ya Allah, pasti tuh walaupun tuh tangan kotor ya. Benar. Aku ambil tisu dulu, tetap kulayani Wah, dulu. sampai gitu, segitunya ya. Artinya memang harus kita tanamkan dulu jiwa ini tadi ya, jiwa apa tuh?
Kalau untuk di jasa nih, untuk melayani ini tadi lebih ke target kita ini tadi. Jangan sampai uang lah WA kita tidak jadi beli cek tuh nah. Itu. Dan ini memang sampai dengan saat ini konsisten masih kayak itu. Masih Kak. Nah ini benar apa? Kalau kita nak nyari dulur kan susah kan Benar. Kak. Jadi yang pelanggan aku tuh kalau bisa tuh sudah bisa dia beli bisa jadi dulur juga cek itu. Itu. Tapi Mbak Nirmala siapa nih yang sering dijadikan rewang untuk sharing atau evaluasi dengan usaha yang dijalani, siapa nih uangnya? Suami sama orang tua. Uang tua sama suami. Kalau porsinya beda ya pasti ya. Kalau porsinya ya beda. Kalau uang tua lebih kemana tuh? Kalau orang tua tuh lebih mendoakan. Minta ridhonya tadi. Wah luar biasa ya. Jadi tidak apa? Tidak melupakan Mbak itu. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga kayak itu. Wajib Tapi, itu. Wajib. Kalau ke suami lebih kemana tuh? Kalau suami segalanya bisa cerita apa baik kan. Benar. Dan kalau mengenai evaluasi di bakso Palembang sama bubur ayam Teteh Sandra ini, evaluasi yang kayak apa nih yang sering dilakukan? Mungkin melihat sekian banyak kompetitor yang muncul kayak itu, perlu ada inovasi mungkin yang dilakukan di situ. Evaluasinya tuh aku pengen endorse Wong, pengen endorse Wong, terus tuh pengen buat konten. Mungkin keterbatasan ilmu aku juga Kak, pengen nian kayak Wong tuh bisa buat konten kayak itu kan, ilmunya berkembang. Kalau aku ya tag video, tag foto tuh sesuai dengan kemampuan aku, ala aku gitu nah kan. Benar. Tapi kalau dengan kemajuan zaman sekarang yang buat konten-konten tuh hebat nian kayak itu nah Kak. Terus tuh untuk biaya endorse Wong tuh kadang ada juga aku tanya ini nih, aku belum punya budget yang lebih untuk endorse Wong gitu nah. Mungkin evaluasi ke depannya aku pengen ngumpuli budget biar bisa endorse Wong, karena aku emang belum pernah Kak endorse pernah dulu dulu nian di awal buka atau baru-baru inilah di awal-awal buka. Tapi kalau sekarang emang Wong lah banyak yang jualan, nah, terus tuh banyak Wong endorse. Tapi di kesamping itu juga aku jualan ya ala aku, ada bayi yang beli kan Kak, karena mungkin udah lama juga aku jualan lah, ada pelanggannya masing-masing cak itu. Nah ini kalau kita kan sudah di era digitalisasi tuh, setiap orang hampir punya handphone, punya akun sosmed. Termasuk untuk di bisnis ini Mbak Nirmala juga menggunakan sosmed juga untuk promosinya, media promosi tadi. Walaupun dengan keterbatasan pengetahuan, bukan pengetahuan sih kayak ya, karena untuk ngedit video dan lain sebagainya kan butuh pelatihan juga gitu. Iya itu nah. Perlu belajar rasanya juga tuh kan. Sebenarnya kalau ada Wong yang nak ngajari aku ngasih ilmu apa belajar, aku tuh pengen itu tuh Kak. Bener. Tapi kemana kira-kira aku belajar? Kalau belajar itu kan memang apa ya, kayak tutorial kayak itu. Apa memang tipikal Wong yang pengen tuh langsung ada mentornya kayak itu? Iya, aku tuh lebih seneng kalau ada orang mentor ya aku kayak itu tuh. Langsung ngasih ini ya, cara-caranya kayak itu kan. Oke. Tapi kalau sosmed ini lebih kemana nih untuk selama ini postingannya, lebih ke foto-foto baik? Video, ada juga foto itu, dan itu yang update terus aku tuh Kak. Oke. Apa nih nama sosmednya? Siapa tahu ada yang pengen kepo. Kepoin ya guys ya, nama Instagramnya Tahu Bakso Palembang Al Razak. Jadi jangan ketukar nih, takutnya lagi ke tahu bakso lain ya. Tahu Bakso Palembang Al Razak. Al Razak. Untuk bubur ayamnya beda lagi juga tuh. Sama baik Kak, sekarang belum dipecah. Oh tetap di situ. Oke. Dan untuk kedepannya mungkin ini akan menambah juga pasti ya toko offline-nya, atau malah sekarang fokusnya di online weh? Kalau sekarang cukup dulu lah Kak. Belum tahu ke depannya. Sekarang lagi menikmati hiruk pikuknya masak pagi, masak sore, pokoknya lagi seru-serunya nih yang sekarang tuh jualan. Itu Bella sibuk ya, apalagi kaget ditambah tempat lain juga. Tapi kalau online juga dimanfaatkan juga tuh untuk jualan? Ya, pakai GoFood Kak. Oke, pakai aplikasi juga di situ ya. Cuma satu itu Pak ya? Pakai GoFood, baru GoFood Bro. Oke, dan menurut Cek Nirmala Dewi itu efektif nggak untuk jualan online saat ini?
Beguyur Kak. Aha. Tapi sekarang tuh aku tuh lebih banyak kalau yang pesen sama aku tuh dia WA aku langsung cek itu loh Kak. Oke, ada kontak personnya dan mereka langsung WhatsApp ke ownernya langsung kayak gitu di situ ya. Dan kenapa tidak berpikir untuk dibantu oleh tim? Oh, karyawannya udah ada Oh, 6 sekarang. waduh, ternyata Mance BC walaupun dipegang langsung balas chat segala macam itu timnya juga sudah lumayan banyak juga tuh. Beguyur. Itu kalau timnya lebih ke tim produksi atau tim mana untuk di posisinya? Jadi yang di toko mainan itu ada 1 wong, Mhm. terus tuh yang produksi tahu bakso itu ada 2 wong, Heeh. 2 wong, terus yang siko yang jual ke di outlet ya itu, Mhm. terus tuh yang jual bubur ayam 1 di outlet sama yang bantu masak-masak bubur ayam tuh 1 wong. Oke. Tapi itu di bawah pengawasan aku, tetap aku yang kontrol. Benar. Heeh. Jadi memang walaupun kita ada tim yang membantu tetap ya kita harus ada terjun tangan juga di situ. Biasanya lebih kemana nih untuk pemantauannya? SOP ada ditanamkan ke karyawan atau lebih kayak tester dulu? Pas gak sih ini sesuai dengan resep yang selama ini gitu? Jadi kalau yang tester tuh itu wilayah suami aku. Oh, Aku tetap ya? aku tetap yang masak. Aha. Mbak ini nanti siapin Mbak, Ibu mau ini. Nanti aku tetap yang ngasih bumbu segala Oh, macam itu. tuh. Nanti kalau suami aku udah pulang kantor tuh tetap tuh wilayah yang tester itu suami aku. Heeh. Kadang kan tuh ada juga yang fail. Tidak mah rasanya udah enak mah. Rasanya kita lah capek tuh buat fail. Rasanya kurang pas mah. Udah salah dijual itu. Fail. Buat lagi Mbak. Ulang lagi kayak itu. Lagi. Jadi prosesnya memang sulit juga ya. Sulit juga. Sampai ketemu akhirnya, oh ini kayaknya resep yang pas nih. Jadi tidak semudah, tidak segampang yang Wong lihat. Kalau Wong kan lihatnya aku buat video, hai ini. Tapi Nggak kan tahu di di balik belakangnya belakang tuh ya. itu tidak semudah yang kita bayangkan. Benar. Nah ini menarik juga Mbak Nirmala kan memang juga perannya sebagai seorang ibu juga, Iya. istri juga, owner juga di sini. Untuk manajemen waktunya bagaimana nih pengaturannya? Jadi aku harus bangun Ah, pagi-paginya sebelum anak aku bangun. berangkat sekolah. Jadi sudah subuh aku sudah bangun untuk nyiap ke Sarapan, bubur ya. ayam. Oh malah masaknya subuh ya? Subuh itu Kak. Nyiapi bubur ayam pokoknya jam 6 kurang 10 tuh sudah jualan di depan toko aku itu. Terus aku langsung masak tuh untuk anak aku sekolah. Jam 6 lewat kayak anak aku Udah bangun. sudah bangun. Pokoknya aku nyiapi untuk anak-anak aku bekal sekolah. Jam 7 aku lah jadi ngojek juga kan. Jam Waduh. 7 aku lah ngojek lagi. Nganter anak yang pertama, terus jam setengah 8 aku balik ke rumah lah ngojek lagi anak aku yang kedua. Jadi banyak perannya nih Kak. Plus ojek. Kenapa tuh harus memaksakan untuk pokoknya harus nganter anak kita dewe, jangan sama wong gitu. Kalau aku bisa rasanya rugi, saya tuh ada rasa rugi. Sebenarnya ada sih karyawan aku yang Oh, ada. cowok ya kayak karyawan aku yang cowok ada tuh, karyawan aku yang cewek juga ada yang Galak bae bolak-balik nganternya, senang-senang baik mereka kalau Disuruh, disuruh nganter kan. Tapi rasanya kalau aku masih bisa menjalankan dewe. rasanya tuh tidak terbaring sakit karena rasanya ada rasa yang rugi. Aku lah capek-capek tuh kan masak lah berkuah-kuah Benar. kira-kira masa aku tidak ngantar anak aku sekolah gitu. Jadi aku harus ngantar anak aku sekolah. Wah luar biasa ini ya, tetap tidak menghilangkan peran aslinya sebagai seorang ibu tadi ya. Walaupun dari subuh sudah capek berkudek di dapur kayak itu, tapi ketika memang waktunya kita dibutuhkan anak ya kita harus ada juga di situ. Harus ready. Aha. Kalau suami sama juga tipikal wong kayak itu juga Kalau tuh? suami jam 6.30 dia memang bangun jam subuh juga bantu aku kan. Ya bantu terus tuh buka tenda cak itu kan kayak sudah itu dia jam 6.30 sudah ready untuk berangkat kantor. Oh gitu. Kayak bukanya di pagi, selesainya biasanya jam berapa tuh? Jam 11 11 siang. siang. Dilanjutkan lagi. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Nah, 4 sampai ke jam 10 malam. Jadi ada 2 waktu ya Iya, untuk ada dalam satu hari. Kalau pagi dia ke bubur ayam tadi sama baik ya sebenarnya untuk menunya. Sama baik. Oh sama menunya. baik. Tapi kalau yang lebih ramai itu penikmat bubur ini lebih banyak pagi atau petang? Sama baik. Oh, dua-duanya sama. Sama kayak Kalau untuk pelanggan sudah banyak ya kayaknya. Yang sampai RO lagi.
Baru buka itu 1,5 bulan lah ya Oh, Kak 1,5 bulan? Baru 1 bulan Untuk bubur setengah tapi untuk ya? bubur ayam. Dan peminatnya alhamdulillah progresnya ada lah Kak. Oke, ada perkembangan di situ ya. Nah, cara Mbak Nirmala untuk menjaga supaya karyawan tetap RO atau repeat order lagi ke kita nih apa nih yang dipegang? Satu tadi harus melayani konsumen dengan baik. Ramah kayak itu ya. Yang kedua rasanya jangan berubah. Untuk menjaga rasa ini penting nih. Terutama pada resepnya tadi. Selain itu dengan bahan yang kita gunakan. Nah, biasanya untuk menjaga rasa Mbak Nirmala lebih kemana tuh? Kayak mana tuh? Menjaga rasanya supaya tetap konsisten tidak berubah. Iya, yang bantu karyawan, yang masak tetap aku kayak itu Kak. Oke, jadi resepnya tidak dibagikan ke karyawan ya? Tahu, Tahu tidak apa-apa juga, nggak itu. apa-apa. Maksudnya tuh tidak rugi-rugi nih aku ngasih apa? Benar. Ngasih ilmu ke karyawan kan, karena aku senang baik kalau karyawan aku tuh nanti one day mereka juga bakal Membuka. sukses sama cak aku kayak itu. Nah, aku dukung baik kayak itu. Kalau untuk resep tidak ada yang dirahasiakan, karyawan aku tahu kayak itu. Nah, tapi kalau untuk takaran garam-garam apa kayak itu masih balik ke aku kayak itu. Nah, Oke. tapi mungkin karena mereka itu masih kecil kan Kak ya, masih umur 20-an untuk ngasih ke garam-garam itu ilmunya tuh masih ragu-ragu kayak itu. Oh, Nah, itu. mereka tuh. Tapi mungkin kalau aku tinggal mungkin ada acara keluar kota, aku rasa mereka mampu juga untuk menghandle Membuat itu. itu tadi. Untuk 1 kilogram beras ini bisa menghasilkan bubur yang banyak juga mungkin ya? Sekitar 8 porsi ya, Oh, dikit juga ya dikit Kak. ternyata. Jadi makanya untuk penikmat bubur jangan kaget kalau harganya ada kenaikan karena mengikuti juga bahan baku ya. Harganya 10.000 sekarang Wah, deh. terjangkau tuh. Tapi kalau misal nih bahan baku harganya sekian, tiba-tiba ada kenaikan. Yang harganya 10 tadi akan mengiringi ada kenaikan juga atau tetap konsisten di situlah? Mungkin kalau kenaikannya tinggi nian bakal naik juga Kak. Tapi kalau cuma beberapa baik. Cuman naik turun kita imbangi baik Kak. Dan kalau untuk bahan baku ada enggak yang bisa di stok? Ada juga yang enggak bisa di stok. Untuk bubur ini apa nih? Bahan baku yang bisa disimpan? Bahan bakunya beras utamanya. Kalau beras bisa lah ya. kalau di stok. Beras. Terus kalau ayam itu, apalagi sekarang ayam mahal yang Oh, lagi mahal. Berapa di mahal kilo? yang sekilonya 35. Nah, ini ya. Apalagi yang filet itu sekilonya Ayam. 58. Oh, itu. Kadang itu yang mahal. Sebenarnya paling mahal tuh modalnya ayam Kak. Ayam Kalau tadi. sekarang ayam itu namanya bubur ayam. Ini kasih dikit ini namanya bukan bubur ayam kira-kira kan. Jadi Bubur dan juga ayam dikit jadi. itu kayak bubur ayam tuh kan. Jadi kalau ngasih itu ya agak banyak lah Benar. ya. Padahal ayam tuh mahal yang sekarang Kak. Iya. Terasa nih yang Tapi kan. harganya tetap 10 kan? 10. Tinggal kaki-kakinya kalau memang ayam sudah naik, beras juga ikut naik gitu. Coba ada kajian ulang lagi di situ ya. Jangan menarik sampai juga. naik lagi. Tapi kalau untuk bulan Ramadan, gimana tuh? Belum ketemu ya? Belum ketemu tapi sudah ada ancang-ancang kalau bulan Ramadan bukanya di sore hari. Petang ya, karena pagi pasti banyak muslim lagi dasar juga karena puasa itu tadi ya. Oke, nah mengenai baksonya bagaimana juga tuh? Tahu baksonya tadi? Kalau tahu bakso untuk lebaran itu ya puasa ya. Kalau puasa itu alhamdulillah itu kalau buat bakso untuk puasa sampai lebaran itu aku bisa bertonton Kak, saking kebanyakan Kak. Jadi aku punya 10 ikut freezer yang besar itu yang 2222 itu ya. Yang paling besar freezer itu ada sekitar 10 ikut dan itu penuh kalau bakso tuh Kak. Kalau di bulan Ramadan. Kalau di dari bulan Ramadan sampai lebaran itu kayak wong sampai banyak nih wong beli ya. Sampai gede ya? Sampai wah, banyak nih wong nih paling beli ini ya. Sampai aku kayak banyak nih yang saya tunang Iya. Kak. Wong beli tahu bakso, beli pempek, beli bakso. Oh, ada pempek juga? Ada pempek juga. Pada saat mau lebaran tapi bukan menjadi menu rutin ya? Kalau pempek itu aku jadi untuk tahu bakso, aneka bakso itu lebih ke jual frozen kan. Frozen. Jadi wong beli yang kiloan itu nah kan. Jadi kalau bulan puasa sampai lebaran itu kan wong butuhnya itu Kak. Tekwan gitu. Ini yang ramenya malah disuruh mendekati lebaran gitu ya? Dan aku itu Kak tipikalnya emang tidak pernah tutup ya Kak. 24 jam jangan-jangan Tidak ini. juga. Saking salah tadi ya. Lebaran bayi tuh aku buka Kak. Lebaran oh, pertama tuh aku buka. Ayang lah ya duitnya ya. Jadi aku kan punya toko mainan tuh. Kalau toko mainan tuh panennya Iya, kalau kan. lebaran kan memang pada saat hari pertama tuh mainan. Anak-anak tuh kan di situ. Jadi toko mainan tuh kan panennya tuh waktu lebaran tuh kan. Jadi habis sholat zuhur lebaran aku buka tuh toko mainan sekalian aku masih kirim-kirim bakso itu. Masih lanjut itu. Masih tetap lanjut. Karena itu momennya kan setahun sekali Bener. Kak. Tidak kan ngulang lagi. Jadi aku Takutnya mau rugi. yang sudah beli tadi sudah habis kan. Iya. Kalau kita standby mereka pesan lagi. Pasti pesen lagi.
Dan ini sistem jual untuk di bulan puasa ini atau lebaran tadi di list kayak itu ya? Ya di listnya itu Kak. Kayak open ini ya? PO. Open PO tuh. Siapa yang pengen silakan di situ. Dan segala jenis pempek ada juga di situ. Ada pempek, pokoknya pempeknya tuh pempek kulit, pempek lenjer kecil, pempek keriting, telur, sama adaan. Oke. 5 macam. Jadi berkah niatnya kalau di bulan Ramadan itu tadi ya. Tapi kalau mengenai tahu baksonya ini memang kreasi dari resep dewe atau belajar juga nih? Kalau tahu bakso resep dewek Kak. Resep dewe juga. Tapi resepnya resep bakso pada umumnya Kak. Biasa kan. Cuman yang bikin dia spesial itu lebih ke tahunya tadi, perpaduannya ya. Iya, tahu sama baksonya tuh tahunya tipis, isiannya tebel. Oke. Nah ini kan tahu bakso ini ada juga yang kulo lihat itu makannya pakai kayak sambal abang tuh. Ya, ini pakai kecap pedes Kak. Oh, pakai kecap pedas. Cocolannya tuh. Oke, ini agak beda ya dengan yang lainnya. Ini yang bikin bedanya, ini bikin spesialnya nih, jangan-jangan tuh. Ada juga sih. Jadi aku punya varian cocolannya tuh duoiko, kecap pedes atau sambal merah. Kecuali kalau orang request, "Mbak, aku mau pesen pakai sambal merah," aku kasih tuh sambal merah. Cuman kalau tidak kati notnya, jadi cocolannya tuh random Kak. Random baik. Apa yang kita siapkan di situ kan. Untuk jualannya ini porsian atau satuan? Satuannya, porsiannya 10 pieces itu 35.000. Boleh beli 5 iko itu 20.000. Tapi Begitu. kalau ada paketan hematnya 100.000 isinya 30 iko Kak. Jadi tergantung bagaimana dari pelanggan kita pengen pilih yang mana ya. Tapi kalau buat buburnya ini juga porsian pastinya ya. Iya, porsian betul. Biasanya kalau program promosinya ada tidak kayak buy one get two atau apa-apa itu? Ada juga tuh kalau hari Jumat, ini Jumat Barkah tuh tahu baksonya aku promo ke Kak 100.000 isinya 35 iko. Itu pada saat Jumat ya. Dan itu rutin itu. Oke lah kalau itu baik. Bang Cebica, sebelum nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan owner dari Bakso Palembang dan juga bubur khas Bandung di Tete Sandra. Bang Cebica jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Bener juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi.
Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, kembali lagi bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita masih bersama dengan Bice Nirmala yang merupakan owner dari bakso Palembang dan juga bubur ayam Bandung Tete Sandra kayak itu namanya Bice ya. Dan sudah ada di hadapan Bice Nirmala, kita pengen sedikit spill ya mengenai apa nih yang ada di depan tuh. Jadi banyak pendengar kita yang mungkin pengen kepo juga ya, penasaran dengan apa produknya. Oke. Apa tuh? Tara, ini ada tahu bakso sama tahu wali guys. Oke, tahu bakso sama tahu walik. Untuk yang belum tahu, ini ya bentuknya ya. Oke. Ini perbedaan tahu walik sama tahu bakso tuh apa nih? Kalau tahu bakso itu isiannya sama Kak, Oke. tahu wali. Cuman kalau tahu wali kalau digoreng tuh testernya garing. kayak Oh, dibalik dia nyo. Sesuai tahunya. namanya ya. Iya, tahu wali. Walik jadi dibalik kayak itu. Oke, dan satu lagi ini ada Ada bubur ayam Bandung Tete Sandra. aromanya sampai ke sini begitu sangat menggoda ya. Ini satu porsinya ternyata lumayan banyak juga tuh. Lumayan banyak, lumayan kenyang nih Kak. Ini bisa pengganti untuk yang lagi males makan nasi ya kayaknya. Dengan bubur sudah lengkap, ada kuahnya, ada apa lagi tuh di situ? Ada ayamnya juga Ada tuh. ayamnya, ada sambalnya, plus kerupuk. Ada kerupuknya juga. Kalau mengenai apa namanya itu harganya silakan kayak tanya langsung baik kayak di situ ya sama di tempat apa di tokonya nih jualannya. Atau bisa buy online tetap di aplikasi Bay ya? Di aplikasi atau langsung WA aku Oh juga boleh. gitu. Ini boleh kita share untuk kontak personnya? Boleh. Boleh. Di mana tuh? Untuk yang pengen pesan silakan kontak personnya. Nomor HP-nya boleh teman-teman WA yang nak pesen 0819 5800 1715. Oke, 0819. 5800 1715. Oke. Dan untuk di aplikasi nama tokonya apa tuh? Di aplikasi tahu bakso Palembang Al Razak. Tahu bakso Palembang Al Razak. Itu ada 2 menu di situ ya, sama bakso dan Bubur tahu bakso ayam. sama bubur ayam ini tadi. Oke, baik. Jadi Mancep ayo begancang untuk Palembang, jangan sampai dak nyicipi ya, karena ini benar-benar seenak itu Mancep bisa merewangi ketika ada tamu yang datang, baksonya tadi kan. Ketika lagi males makan nasi mungkin dan pengen sarapan pagi juga, petang-petang, pokoknya silakan order di tahu bakso Palembang dan juga bubur ayam Bandung Tete Sandra ini tadi ya. Oke, dan tanpa terasa ini channel Nirmala kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin sebagai penutup apa nih harapan ke depan dengan usaha yang dilakukan saat ini? Harapannya ke depannya mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terus diberikan kelancaran. Pokoknya tetap semangat, usaha terus. Dan juga apa namanya itu dengan adanya giat usaha ini menjadi ladang berkah juga untuk pegawainya tadi ya, karena ini membuka lapangan kerja juga tuh, membantu perekonomian juga. Iya betul. Yang ada di Palembang maksudnya ya. Oke, dan kalau mengenai apalagi closing statementnya ada tambahan lagi untuk pesan-pesan terhadap kawan-kawan yang berkeinginan untuk memutuskan akan menjalankan usaha, apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya untuk teman-teman segalanya, hidup itu tidak kate yang mudah. Itu. Hidup itu emang keras nian. Tinggal diri kita sendiri cak mano kita bawanya. Tetap semangat. Kalau bukan kita dewek, siapa nak nyemangati kita? Siapa nak bantu kita kira-kira ya? Nah, itu dia ya. Oke, baik, dan terima kasih sekali lagi waktunya Mbak Nirmala, luar biasa ya, banyak inspirasi yang tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai perjalanan dari awal bisnis ini di tahun 2016 sampai dengan eksis sampai dengan saat ini di 2025. Pokoknya kita doakan sukses selalu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan amin. akan menyebar ke seluruh pelosok Palembang, toko-tokonya ya. Jadi untuk yang ada di Ulu Ilir ini bisa langsung terasa dekat ketika pengen mencoba langsung tahu bakso dan juga bubur ayamnya. Dan karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, Macet Becek kami